Oke. Ya, kita mulai ya market review kita hari ini ya. Ini hari Rabu, tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 7 Juni ya 2023. Oke, sebelum saya masuk ke market review, saya mau mungkin mengingatkan saja buat teman-teman yang mau ikutan untuk kelas coaching sama mentoringnya yang di bulan Juli ya. Juli sampai Agustus 1 bulan itu early bird-nya itu terakhir di tanggal 10 Juni ini. 10 Juni itu berarti kurang lebih 3 hari lagi, berarti sampai hari Minggu ya. Jadi buat teman-teman yang berminat, manfaatkan untuk early bird-nya. Oke, keterangan lebih lanjut teman-teman bisa hubungi admin ya. Nanti saya kalau posting di YouTube juga teman-teman akan dapat itunya linknya ya. Oke, baik. Ini untuk hari ini kita mau lihat topik tentang apa? Kita akan lihat satu topik tentang konstruksi ya. Kamu kemarin teman-teman juga udah lihat kan ada konstruksi saham-saham konstruksi yang naik ya. Apakah dia tiba-tiba naik atau memang dia ada sesuatu yang bisa kita perhatikan ke depannya ya. Nah, sebelumnya kita masuk dulu beberapa review kita terutama untuk indeks harga saham gabungan dulu. Nah, indeks kita teman-teman lihat ada di sekitar support ya. Jadi ada di 6.600, 6.500 sekitar support di situ dan kita lihat perlawanannya lumayan ya, lumayan cakep lah di daerah situ. Jadi ini hari ini doji kembali. Jadi sempat turun ya, sempat turun kemudian di endingnya di kurang lebih menjelang penutupan dinaikin ya. Kalau kemarin menjelang penutupan diturunkan. Jadi sebenarnya saya udah berharap banget kalau besok itu bisa kemarin itu bisa satu candle yang gede ya. Tetapi ya udahlah market berkata seperti itu ya sudah kita ikutin saja ya. Nah, apa yang mau kita lihat dengan indeks harga saham seperti ini? Ini kelihatannya masih akan menunggu bagaimana keputusan The Fed itu di tanggal 15 ya 15-an lah ya 15 Junian. Tapi banyak yang sudah memperkirakan kalau The Fed itu akan menahan suku bunga. Bahkan untuk Indonesia sendiri itu tanggal 20 berapa ya? 22 Juni ya. Itu kemungkinan besar Bank Indonesia juga akan menahan kenaikan suku bunga karena inflasinya kemarin pas pengumuman tanggal 5 itu inflasinya turun kita sekitar 4%. Inflasi bulanannya bahkan masih turun juga 0,09%. Jadi itu cukup kecil sebenarnya. Nah, orang bilang apa ya, itu kekhawatiran ya, itu konsumsinya berkurang dan sebagainya. Tapi nanti kita lihat teknikalnya saja ya. Tetapi ini yang mau kita lihat dari inflasi yang terus turun, itu artinya kita udah mulai bisa cukup mengendalikan lah ya, mengendalikan antara konsumsi dan apa namanya yang di lapangan itu ya mereka melakukan konsumsi sekaligus tidak terlalu banyak saham apa uang yang beredar. Jadi ya cukup stabil lah 4%, sedangkan suku bunga kita itu masih di kisaran 5,75%. Jadi cukup tinggi sebenarnya suku bunga kita. Jadi ada peluang sebenarnya Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Jadi kalau sampai Bank Indonesia menurunkan suku bunga, teman-teman akan mulai lihat bagaimana perkembangan sektor dari properti. Ini udah kita bahas ya, sektor properti ya. Jadi kita sedang menunggu momen itu. Ya, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga saja itu sudah cukup positif untuk sektor properti. Ya, nah apalagi kalau sampai dia menurunkan. Nah, kalau dia sudah mulai menurunkan apa namanya suku bunganya itu cukup positif untuk si sektor properti ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nih, nggak tahu nanti bulan ini kayaknya masih belum. Ya kita akan lihat bulan depan seperti apa karena Bank Indonesia juga menunggu The Fed kan. Kalau The Fed mulai mempertahankan suku bunga, nah kelihatannya ada kecenderungan ya udah suku bunganya di daerah-daerah situ gitu. Nah, mungkin ada ruang untuk Bank Indonesia untuk nurunin suku bunganya. Oke? Itu nanti kita pelan-pelan kita akan lihat sampai ke situ. Nah, ya kemudian teman-teman bisa lihat ya, indeks harga saham gabungan seperti ini, seperti yang saat ini, saham-saham pilihan kita cukup bertahan. Benar ya? Cukup bertahan di situ bahkan Ace Hardware itu udah mulai masuk ke daerah SOS-nya. Ace Hardware. Jadi mungkin ini akan ada reakumulasi di daerah 650 sampai 800-nya. Jadi dia udah mulai memasuki daerah SOS-nya. Tadinya kan dia ada di daerah LPS ya. Dia masih sempat memberikan kesempatan sekali lagi buat kita cicil. Ya, kemudian ini udah mulai masuk ke daerah SOS-nya. Daerah SOS berarti
sudah mulai kelihatan ya sinyal akan kekuatannya, sign of strength-nya. Jadi tanda-tanda kekuatannya kita sudah bisa lihat. S hardware itu sudah meninggalkan yang namanya set satunya. Jadi meninggalkan daerah akumulasinya. Nah, ini tinggal apakah di daerah 650 sampai 800 ini dia akan mengalami konsolidasi atau yang kita sebut sebagai SOS atau build up di situ. Nah, ini berapa lama nih build up-nya? Ya. Nah, build up ini kenapa kalau teman-teman urutin dengan sentimen yang ada, ini udah mulai masuk ke area Q2, area Q2 ya. Jadi udah semua saham udah pasti masuk ke area Q2. Nah, pada saat Q2 ini berarti kan tinggal 1 bulan nih di bulan Juni ini. Ya, Juni. Berarti nanti Juli udah harusnya udah mulai keluar pelaporan laporan keuangan Q2 kan. Nah, jadi kalau Juni ini biasanya akan ada akselerasi. Mereka itu biasanya akan sedikit enggak ngomongnya ngebut gitu ya. Ngebut untuk memperoleh pendapatan atau memenuhi target Q2. Itu biasanya akan seperti itu. Nah, makanya mereka akan mulai, kalau teknikalnya mereka akan konsolidasi dulu sambil menunggu kira-kira gimana ya Q2-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa dia ada SOS ya. Nah, kalau dia nggak ada di Q2, biasanya dia menunggu sentimen sesuatu di daerah situ ya. Nah, demikian juga kalau teman-teman lihat deal. Deal ini kemarin kita udah sempat bahas kan. Memang akan ada penurunan. Tapi kita nggak nyangka sampai dijemput sampai ke 220. Ya, kita waktu itu sempat ya di atas-atasnya lah. Jadi nggak benar-benar persis di harga itu gitu kan. Biar nggak cuma sentuh kulitnya doang. Ternyata dia turunkan benar-benar sampai ke bawah. Ya, terus ini membentuk shadow kemudian naik ya. Kayak gitu ya. Nah, hari ini pun sama dia sempat naik kemudian bikin shadow ya. Ini sebenarnya kita cuma menunggu aja. Karena kalau teman-teman konfirmasi dari price action, teman-teman konfirmasi dari wake up price cycle, itu LPS-nya sudah terjadi. Lu mau konfirmasi dari market struktur, nge-swing low-nya juga sudah kelihatan gitu ya. Supportnya juga berarti ini support yang di daerah 208 sampai 214 itu cukup oke lah ya, cukup kuat dalam menahan pergerakan turunnya si deal ya. Karena dia kalau turun lagi, ini berarti kan kita akan nunggu di sekitar 190-an kan. Nah, ini apakah dia akan turun? Nah, ini kita tinggal ngelihat teknikalnya aja. Kalau saya sih udah tinggal follow the trend aja. Karena kita udah tahu polanya seperti itu, ya udah berarti tinggal kita ikut. Nah, daerah SOS-nya si deal itu ada di sini. Ya kalau si S hardware sudah masuk, ya moga-moga si deal itu akan ikutan ya. Itu ada di 260 sampai 330. Nah, cuman ya memang sektor dari propertinya sendiri itu kan belum sempat tembus ya. Kalau teman-teman lihat udah tembus malah. Udah tembus nih. Ya, sektor propertinya malah udah tembus. Ya, udah tembus saya trend line, kita tinggal menunggu satu area lagi, area resistennya 750 sampai 760. Jadi kalau sampai itu tembus, itu harusnya sektor properti akan mulai ada pergerakan lagi. Jadi set satu di sektornya itu udah kelar. Ya, set satu di sektornya udah kelar. Jadi mungkin ini paling yang ngambil ke teman-teman pasti lihat di BSDE atau Pewon ya. Itu ada pergerakan nggak di daerah situ? Oh ya, benar ya. BSDE, kemudian Pewon. Ya. Nah, iya Pewon kan udah ada kenaikan di situ, ini udah mulai bergerak. Ya cuman ya yang saya bilang tadi, kenapa kita nggak pilih BSDE atau Pewon gitu ya? Kenapa? Karena upsize-nya memang yang ya tidak terlalu bagus gitu. Tapi kalau teman-teman yang konservatif, yang memilih fundamental duluan, ya udah Pewon sama BSDE, lu bisa lihat ya. Oke, ini udah sempat kita bahas, lu tinggal cek video sebelumnya aja lah ya. Oke, nah, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau lihat konstruksi. Kenapa konstruksi mengalami kenaikan? Dan ada yang menarik nggak di situ? Ya, saya menemukan 2 watchlist dari konstruksi yang akan kita perhatikan. Ya, 2 watchlist ya dari semua saham-saham konstruksi yang lain ada 2 watchlist yang bisa kita perhatikan. Jadi saya cuma akan bahas watchlistnya aja ya. Yang lain teman-teman silakan lihat teknikalnya sendiri. Yang pertama adalah Adi Karya. Ya, Adi Karya. Kenapa kita melihat Adikarya? Ini secara teknikal dulu ya. Lu bisa lihat dari teman-teman di IG sekalian buka chatnya ya. Teman-teman bisa lihat dari weekly time frame-nya, weekly ya.
Kemudian lu bisa lihat kenapa dia mantul, karena dia ada di daerah support. Berarti support 334 itu cukup ya, cukup direspon oleh market. Jadi dianggap sebagai area pentingnya lah ya. Jadi dia ini weekly ya, ini weekly. Jadi 334 itu direspon sehingga mengalami kenaikan. Jadi sampai hari ini sudah naik 11,83%. Jadi kalau di weekly berarti ini hari ke berapa? Hari ketiga ya. Nah, dalam 3 hari itu sudah naik sekitar 11,83%. Nah, kenapa dia berhenti? Karena di situ ada trendline. Ya, di situ ada trendline. Lu bisa lihat ya, kalau di weekly, trendline pertamanya sudah dia break. Trendline pertama. Artinya, downtrendnya, downtrend yang trend sebelumnya, itu sudah kelar. Ya, sudah dipatahkan. Kemudian sekarang ini adalah trendline yang kedua. Trendline yang kedua menandakan apa? Trendline kedua menandakan bahwa konsolidasinya atau sideways-nya, seandainya kalau trendline itu patah, itu berarti udah kelar lagi. Ya, sudah selesai. Ya, dianggap sudah selesai karena udah mematahkan trendline kedua. Ini SOP untuk teman-teman lihat Wyckoff Price Cycle ya. Ya, masih ingat ya. Oke, nah, apa yang lu tungguin? Ya, kalau lu konservatif, lu tunggu dia break. Lu tunggu dia break. Maka di daerah sini, di daerah antara 380 ya, 380, 334, sorry. 330 sampai nanti area atas. Area atas itu hampir di sekitar 1.700-an. Itu adalah trading range-nya. Itu adalah trading range-nya. Jadi teman-teman akan mulai lihat akan ada sejumlah pergerakan swing low ya, swing high, swing low, swing high ya. Ini yang kita sebut sebagai fase D atau nanti akan ada LPS-nya ya. Jadi nanti dia akan jalan ke atas, kita udah nggak usah kejar kalau seandainya dia jalan terus ya. Berarti apa yang lu lakukan? Lu tunggu dia swing low. Ya, lu tunggu dia swing low. Nah, lu tinggal konfirmasi swing low-nya. Begitu swing low-nya konfirmasi, lu udah boleh masuk. Oke. Ini kalau lu masih konservatif. Oke. Nah, jadi lu tunggu dia swing low. Nah, kalau dia udah swing low pun lu merasa bahwa kayaknya enggak deh. Ya, apa yang akan membuat si Adikarya ini akan menjadi lebih baik lah. Udah lu tunggu lagi satu swing lagi. Jadi dia akan membentuk higher high, higher low. Ya, nah, kalau lu sampai itu juga lu udah dikonfirmasi lu masih nggak masuk juga, gue udah nggak tahu lagi ya apa yang mau apa yang akan membuat lu masuk lah gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita akan lihat di sini kalau misalnya lu adalah seorang yang agresif, maka kita akan mulai koleksi. Kalau dia bisa swing balik ke daerah sekitar 330-an. Ya, nggak usah sampai 330-an lah. Sampai ke daerah 350 aja sudah cukup oke gitu ya. Kenapa cukup oke? Karena daerah tersebut sudah menjadi daerah low risk. Ya, resikonya sudah rendah. Resikonya sudah rendah. Nah, kenapa resikonya rendah? Karena kita tahu di mana kita harus taruh stop loss. Ya, kita tahu di mana stop loss-nya kita. Ya, stop loss-nya berarti lu taruh di bawahnya 334. Ya, 330 lu taruh di bawahnya. Ya, mau lu mau pakai 7% atau mau 8%, silakan. Tapi ini udah daerah yang kita sebut sebagai low risk. Jadi kalau nanti dia ada koreksi, kalau dia ada koreksi buat teman-teman yang agresif ya, lu udah bisa koleksi. Oke, lu udah bisa masuk ke dalam adikarya. Nah, sembari lu masuk ke dalam situ atau lu menunggu dia koreksi, nanti mungkin ada retest ke bawah ya, lu lakukan research. Kenapa dia akan dihargai lebih mahal? Kenapa ini? Karena apa yang kita tahu itu adalah saham konstruksi, utangnya gede ya, terus habis itu kayaknya dia kesulitan bayar ini, bayar itu dan sebagainya kan. Nah, lu lakukan research. Beberapa research yang mungkin teman-teman saya bisa share di sini, salah satunya untuk Adikarya adalah RRT. Ya, RRT. RRT ini akan dioperasikan di bulan Juli. Di bulan Juli itu masih satu rupiah kan ya, nanti bulan Agustus itu akan diresmikan secara resmi oleh presiden kan. Jadi itu akan beroperasi nanti ya udah secara normal. Itu dari Jabodebek ya. Jadi untuk Bogornya sampai ke Cibubur ya. Untuk Bekasinya sampai ke Bekasi Timur kalau tidak salah kan. Nah, kemudian masih nanti akan nyambung lagi dari
Jakarta International Stadium sampai ke Manggarai. Ya, jadi kalau lu dari Kelapa Gading, lu tinggal di Kelapa Gading mau ke Cibubur, udah bisa naik LRT. Lumayan lah, udah Jakarta itu udah mirip-mirip sama kota yang agak modern lah ya. Lu nggak usah jauh-jauh modernnya kayak Bangkok lah. Lu bisa, udah bisa pakai transportasi umum yang jauh lebih nyaman gitu. Ya, oke. Nah itu jadi adikarya. Kalau lu agresif, sekali lagi ya, lu bisa buy kalau dia retest ke bawah. Jadi ambillah di sekitar 350 sampai 330. Karena stop loss kita itu udah kelihatan banget. Ya, nextnya lu tinggal research lagi apalagi ya. Oke, ini kurang lebih untuk RLT-nya dia mungkin akan merespon itu dan secara teknikal dia udah dalam keadaan low risk. Jadi kalau sampai pun teknikal kita salah, market tidak setuju dan lain sebagainya, resiko lu juga udah kecil. Ya. Resiko lu juga sudah kecil ini. Oke. Ini satu untuk adikarya. Yang kedua adalah PTPP. Oke, yang kedua adalah PTPP. Teknikalnya kurang lebih sama. Bahkan kalau saya boleh katakan itu mirip. Jadi adikarya sama si PTPP ini mirip ya, mirip. Nih saya tunjukin ya, miripnya ya. Ya, dia turun, ini kan turun ya, ini turun, ini juga selesai. Gitu. Jadi teknikalnya itu mirip. Nah, oleh sebab itu teman-teman pilih salah satu, jangan dua-duanya diambil. Pilih salah satu karena dua-duanya pergerakannya juga sama. Hari ini doji ya, nah PTPP juga doji hari ini. Jadi apa yang lu lakukan? Kurang lebih sama. Tindakan yang lu lakukan adalah ya kurang lebih sama. Dia kalau misalnya bisa turun, ini sorry, kita ambil ke daily ya kalau mau entry ya. Nih, kalau dia bisa turun ke daerah sekitar 500, 530, nah itu lu bisa lakukan cicilan. Ya, turun ke bawah situ. Jadi ini udah jadi daerah low risk-nya. Ya, ini berarti daerah ini berapa nih? 490. Itu jadi lu taruh stop loss lu di bawahnya 490. Jadi kalau lu bisa beli sedekat mungkin lah dengan sekitar 490 itu. Oke? Ya, jadi ini kurang lebih ya kalau teman-teman nggak mau ngambil adikarya atau ngambil PTPP. Kenapa dua ini? Kenapa dua ini? Kalau adikarya karena RLT ya, kemudian proyek-proyeknya di luar negeri ya, salah satunya adalah proyek di Filipina. Filipina RLT-nya juga. Kemudian kalau tidak salah baru-baru ini itu dia dapat dari timur juga ya. Nah kemudian ada pembangunan RLT di Bali. Nah ini saya nggak tahu apakah adikarya akan dapat atau tidak. Tapi kalau teman-teman mau lihat spesialisasi ya dia udah bangun ya, dia udah bangun si RLT, bisa jadi si adikarya akan dapat untuk yang RLT yang di Bali. Nah, teman-teman lihat ya, teman-teman tinggal pantau aja. Jadi nanti akan ada sentimen-sentimen positif untuk masuk ke sektor ini ya. Kita nggak tahu apa akan keluar, tapi teknikal mengatakan bahwa dia merespon daerah-daerah pentingnya. Ya, oke. Jadi PTPP sama si adikarya. Nah, sedangkan kalau PTPP, teman-teman mungkin tahu ya, dia spesialisasinya ke daerah arah-arah kayak bendungan, pengairan dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena proyek strategis nasional untuk 2024 itu masih cukup banyak ya. Dan itu hampir boleh dibilang juga cukup banyak melibatkan si PTPP. Dan anggarannya untuk di 2024 itu kemarin saya udah share ya, itu sekitar berapa ya? Hampir 30-40% itu anggarannya masuk ke infrastruktur. Anggaran untuk ya, menyelesaikan si itu ya proyek strategis nasional karena kan udah mau berganti kepemimpinan nih ya. Jadi proyek strategis nasional yang diprioritaskan itu harus kelar. Ya, harus kelar. Jadi salah satunya adalah RLT ya, kemudian ada beberapa rel kereta yang kereta ganda dan lain sebagainya. Itu ya. Teman-teman tinggal perhatikan, oke? PTPP dan adikarya. Nah, kenapa yang lain tidak? Yang lain tidak, misalnya WSKT pasti tidak ya. Kenapa? Karena ada masalah korupsi di sana. Bahkan ini sekarang masih disuspend. Ya, termasuk anak perusahaannya WSBP itu juga sedang bermasalah karena si pemegang obligasi sekitar 2,1 triliun ya. Mereka tidak mau direstrukturisasi. Wah, itu kan pasti cukup berbahaya ya. Nah, kemudian yang kita tahu belakangan itu adalah WSKT kemungkinan besar akan di merger ke Utama Karya atau HK.
Ya, nah ini nanti prosesnya seperti apa kita nggak tahu. Nah kemudian ada isu mengenai atau rumor BUMN Karya ini juga akan di merger nih, akan disatukan kemana atau mungkin di mergerin atau gimana. Nah kita nggak tahu seperti apa nanti mergernya, apakah akan membuat si BUMN Karya itu jauh lebih sehat atau seperti apa. Kita tinggal ikutin aja. Tapi teknikalnya mengatakan bahwa ini ada daerah-daerah penting gitu. Ya ada daerah-daerah penting yang direspon oleh harga. Ya, yang daerah penting yang direspon oleh harga. Dan kalau lihat di weekly, ya ini kebetulan juga masuk ke dalam cycle-nya sih. Dari price cycle-nya kita masuk gitu loh. Ya, nah trading range-nya untuk PTPP itu dari 2.300 sampai ke 500. Ya, trading range-nya 490 sampai ke 2.300. Cukup besar, cukup besar. Jadi yang kita lihat nanti ke depannya ya sama di ini untuk konfirmasi nanti dia akan ada LPS gitu loh ya di fase D-nya untuk naik ke atas. Jadi kayak kita bilang apa minor uptrend-nya. Kita udah mulai akan kelihatan di situ. Ya sampai nanti akhirnya dia ngebreak. Maka dari itu kita pasang target. Target menengahnya untuk si PTPP itu sekitar 1.300. Target ya jangka panjangnya lu bisa ikutin sampai 2.300. Bahkan kalau sampai dia ngebreak 2.300 lu masih bisa ikutin terus sampai ke atas. Ya, saya udah share kan ya di Telegram ya. Kira-kira target-targetnya itu kurang lebih di situ. Nah, dan teman-teman harus ingat ya, harus ingat kalau saya udah pasang target, itu bukan berarti akan diselesaikan dalam 1 hari. Atau diselesaikan dalam 2 hari, 3 hari, atau seminggu. Enggak. Ya, tidak. Sama kayak misalnya saya bilang SRW 800. Itu kan tidak terjadi dalam waktu 1 minggu ya. Benar ya? Ya. Nah, itu dia baru mulai masuk ke dalam daerah SOS-nya. Ini baru 700. Jadi masih ada kenaikan sampai ke 800 lagi. Apakah dia akan konsolidasi atau benar-benar sampai ke 800 kemudian membentuk sideways atau jangan-jangan dia udah langsung aja tancap gas ya. Berarti dia pasar udah menduga bahwa oh, kelihatannya udah pasti akan bagus karena mungkin mereka udah ngitung laporan keuangan di bulan Mei aja sudah melewati melewati target Q2 mungkin ya mungkin. Karena saya nggak bisa ngitung. Saya bukan fundamentalis, saya juga nggak analisa untuk data-data seperti itu. Kita cuma lihat teknikal aja. Jadi peluang-peluangnya seperti apa? Kalau dia sesuai dengan skenario saya, ya udah, saya tinggal follow aja skenario itu. Kalau dia nggak sesuai, saya tinggal mutusin lu mau keluar atau lu tetap mau ikut. Toh udah di atas 50% S hardware. Ya kan? Gitu loh. Itu udah jauh dari cukup gitu. Cuman kalau lu lihat dari cycle-nya, sebenarnya kita masih bisa dapat jauh lebih gede. Kenapa jauh lebih gede? Karena dia periode markup aja belum. Ini baru menyelesaikan periode yang namanya akumulasi. Baru kelar akumulasi gitu. Nah, ini sama kayak PTPP sama si Adikarya. Ini dia udah mau menyelesaikan si akumulasinya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu apa? Skenario berikutnya adalah minor uptrend itu terjadi. Jadi akan membentuk higher high, higher low. Itu yang kita sebut sebagai LPS. Last point of support. Ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi kalau PTPP, Adikarya, lu pokoknya pilih salah satu. Jangan diambil dua-duanya. Ya, toh teknikalnya sama kok. Pergerakannya. Ya, ambilnya salah satu. Udah. Lu tinggal pilih. Lu mau PTPP kah? Atau mau Adikarya. Nah, pilihan lu di mana? Mungkin lu bisa lihat ke teknikalnya. Lu mungkin bisa lihat ke fundamentalnya. Lu bisa menganalisa sentimennya. Jadi kurang lebih sentimen mana yang lebih kuat. Gitu ya. Oke, ingat kuncinya selalu di research. Jadi kalau research lu kuat, technical pasti lu bisa membaca technical jauh lebih pede. Ya jauh lebih percaya diri gitu maksudnya. Ya, itu kurang lebih. Jadi kalau teman-teman nanya ya kenapa si oh sama satu lagi Wika kan? Ya, Wika kenapa kita nggak pilih? Karena kita masih melihat dia itu di daerah bawah. Nih, ya apakah dia ini adalah spring atau shake out-nya atau bukan gitu loh. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat dari sentimen untuk si Wika-nya cukup minim. Dia memang masuk ke wilayah motor listrik ya. Wika punya motor listrik namanya apa gitu saya lupa. Dia memang masuk ke motor listrik. Kemudian untuk proyek-proyeknya kelihatannya agak-agak sedikit berkurang di Wika. Ya, kemudian
dia masih punya masalah. Sebenarnya sentimen negatifnya lebih 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 inilah, lebih kentara ya, terutama di kereta cepat. Ya, kereta cepat. Jadi ya kalau udah sentimennya udah rada-rada negatif, kita nggak maunya gini loh. Lu tahu kan ya kereta cepat ya dia masih berurusan sama itu kan, kredit yang diberikan oleh China kan. Ya, nah kita nggak mau tiba-tiba nanti kalau bilang negosiasinya mentok ya, tidak bisa kita negosiasi dengan bunga rendah. Nah itu pasti akan mempengaruhi pergerakan harganya. Jadi daripada kita nanti udah asik-asik naik gitu ya, terus tiba-tiba negatif datang, berat ya terpaksa turun lagi. Ya daripada psikologi kita nggak enak di situ, ya sudah. Yang negatif-negatif sentimennya, ya udah kita nanti dulu aja. Gue pilih yang jauh lebih positif, jauh lebih tenang gitu loh kita ikutinya. Karena tujuan kita kan mau trading dengan santai ya kan? Ya itu gaya-gaya saya itu kurang lebih trading dengan santai. Jadi saya nggak mau nyari yang tiba-tiba naik kenceng, peng gitu kan, turun juga kenceng. Lu ngikutinnya juga kalau jantung lu nggak sehat, ya udah, ya lu pasti udah keluar masuk itu buat apa kan? Gitu. Jadi kalau makanya kenapa ada namanya sentimen analisis. Ya kalau kita lihat sentimennya kayaknya kurang gitu pas, ya saya lebih baik tidak ambil itu. Apalagi kalau WSKT. Ya WSKT ini kan udah ada bobrok banget kan. Ternyata korupsi dalamnya itu luar binasa gitu ya. Pas dibongkar sama apa ya ada satu yang membongkar itu, wah luar biasa dia membuat proyek-proyek fiktif segala macam. Nah itu kan negatif banget kan. Jadi kita nggak perlu harus ke dalam situ. Kita cari yang lebih tenang ya. Makanya kita ketemu yang namanya Adikarya, kita ketemu yang namanya PTPP. Jauh lebih tenang lah. Lu sortir aja sentimennya. Ya, sortir sentimennya sehingga lu bisa ngeliat, kenapa ini jauh lebih tenang dua saham ini ya dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Oke, saya pikir begini dulu ya teman-teman ya. Hari ini ya, moga-moga cukup bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang. Oke, semoga berguna dan saya izin pamit ya. Thank you semua. God bless. Thank you.